Shalom, selamat berjumpa dalam program Mana Surgawi bersama saya, Father Apo. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita mendalami satu perikop yang diambil dari tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Menurut Injil sendiri, perempuan ini dibawa kepada Yesus oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan maksud untuk mencobai Yesus kalau mereka dapat menemukan kesalahan pada Yesus. Jadi mereka bertanya, "Guru, kami mendapati perempuan ini berbuat zina. Menurut hukum kita, hukum Taurat, ia harus dilempari dengan batu. Bagaimana pendapat guru?" Yesus menunduk dan menulis di tanah. Pertanyaan ini memang suatu dilema. Kalau Yesus langsung menyetujui hukum yang tertulis dalam kitab Bilang, barang siapa di antara kamu kedapatan berbuat zina, baik laki-laki atau perempuan, ia harus dihukum mati. Ini tidak sesuai dengan hati Yesus. Tapi kalau dia membela begitu saja perempuan tersebut, lepas, maafkan, ampuni dia, maka orang-orang merasa dia melecehkan hukum, tidak taat kepada hukum agama. Jadi ini suatu dilema, dan mereka terus mendesak Yesus. Karena desakan yang begitu kuat, akhirnya Yesus berdiri dan menjawab, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempari perempuan ini." Semua orang yang sudah lama menantikan jawaban Yesus merasa kata-kata Yesus ini begitu menusuk ke dalam hati mereka. Ini bukan kalimat yang biasa, tapi langsung berbicara dan mempengaruhi cara pandang mereka, sehingga mereka yang tadinya sudah memegang batu, yang yakin bahwa perbuatan melempar ini suatu hal yang dikehendaki Allah berdasarkan hukum Taurat itu, tak berdaya untuk melangsungkan niatnya. Lalu dikatakan, mendengar perkataan Yesus itu, mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua. Bu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan adegan ini, barangkali adegannya menegangkan ini menjadi sedikit geli ya. Karena orang dengan suatu amarah, dan hukum juga memungkinkan hal tersebut, untuk melempari perempuan ini sampai tercabik-cabik badannya dengan batu. Tapi setelah mendengar Yesus berkata, tanpa berkata-kata, mereka pergi mulai dari yang paling tua. Dan Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Adakah di antara mereka yang melempari engkau?" Sang perempuan yang dari tadi menunduk ketakutan menjawab Yesus,
tidak ada guru. Sampai di sini kita mungkin merasa sebagai orang yang legalistik, yang selalu mementingkan hukum. Mungkin ada pemikiran-pemikiran bahwa Yesus orang yang terlalu tolerir, orang yang begitu mudah mengabaikan hukum, dan melupakan suatu kejahatan. Mungkin sepintas lalu seperti itu, karena perempuan yang berdosa berat ini menjadi terbebas. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mentolerir dosa. Sekecil apapun dosa kita, itu tercatat dalam hati Tuhan. Itu terlihat oleh Dia, dan itu mempengaruhi relasi kita dengan Dia. Apalagi kalau dosa itu besar. Dia hanya bersabar dan ingin supaya kita anak-anaknya menyadari diri dan bertobat. Banyak kali Tuhan menegur kita. Bagaimana cara Dia menegur kita? Dalam kitab suci kita menemukan bahwa Tuhan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak, dan Dia menyesah orang-orang yang dikasihinya. Ini artinya apa? Pada saat kita melakukan kesalahan, kemudian kita menerima suatu akibat dari kesalahan itu, itulah saat Tuhan menegur kita. Jadi kalau kita berbuat salah terus menerus, tanpa pernah kita mendapat batu sandungan, tanpa pernah kita mendapat gunjingan orang, tanpa pernah kita mendapat sesuatu yang membuat kita harus berperkara, tanpa pernah kita mendapat pembalasan dari orang, itu tanda bahwa Tuhan tidak menyayangi kita. Itu tanda bahwa Dia mungkin tidak peduli terhadap kita. Dalam kitab suci dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kalau sudah sampai tahap di situ, tidak ada lagi kesempatan untuk kita berubah menjadi orang baik. Tapi sebelum itu terjadi, banyak cara Tuhan mencoba menyelamatkan kita. Jadi kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita, apakah kita pernah mendapat suatu masalah berhubung dengan perbuatan kita, atau situasi hidup kita yang sulit, yang dilanda sakit,
oleh karena perbuatan kita. Kalau itu pernah kita alami, saya mengatakan jangan lewatkan itu sebagai momentum di mana Tuhan menegur kita. Dan jangan marah kepada orang yang mengungkit-ungkit tentang kita. Atau bersyukurlah ketika ada orang menghajar kita karena perbuatan salah kita. Dengan begitu, kita memperoleh kesempatan untuk selamat. Seperti perempuan tadi, Yesus mengatakan kepada dia, "Perempuan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh indah cara Tuhan berbicara kepada kita dan menegur kita. Kali ini lewat apa yang dilakukan Yesus, kita melihat sikap hati Allah terhadap orang-orang berdosa. Dia tidak serta-merta membenci, tetapi dia memberi kesempatan. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan rela memberi kita waktu untuk kita melakukan perubahan atas cara hidup kita. Kita pantas berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memberi waktu kepada kami. Engkau tidak serta-merta menghukum kami karena kejahatan kami. Engkau hanyalah perlu memperingatkan kami dengan apa yang kami alami. Kami bersyukur karena Engkau tidak menghendaki kebinasaan atas kami. Engkau menyediakan pintu pengampunan. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah hidup kami